Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Amma ba'd. Langkah yang pertama, setinggi puja dalam syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita bisa menghadiri acara yang mulia ini. Saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, kita tidak dapat menghitungnya. Andai kata lautan-lautan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai tanah, ranting-ranting pepohonan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai penanya, dedaunan-dedaunan yang ada di dunia ini kita jadikan sebagai kertasnya. Namun kita tidak dapat menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar dan pantaslah kita menyebutkan sebuah takbir yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langkah kedua, selawat bersampaikan salam seluruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang rela membentangkan ujung tombak, ialah Nabi yang rela menjalankan panah, ialah Nabi yang rela disebut benar. Jadi tegaknya kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka wajar dan pantasnya kita menyebutkan sebuah doa yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Pimpinan Alim Alim Biasa, dan yang saya hormati Ustaz Ma'ruf Ustaz, dan yang saya hukumnya hadirin wal hadirat rahimahullah. Adapun judul pidato saya pada kesempatan kali ini ialah jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Hadirin, beruntung bagi siapa yang dikaruniai Allah keberkahan untuk mengamalkan aneka pernik, peluang kebaikan yang diperlihatkan Allah kepadanya. Beruntung pula bagi siapapun yang dikaruniai Allah aneka potensi kelebihan olehnya, dan dikarenakan pula kesanggupan untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ketahuilah, semakin tinggi tingkat kemanfaatan seseorang bagi orang lain, maka semakin tinggi pula posisinya menjadi manusia khairun nas, manusia terbaik. Saudara-saudaraku, ketahuilah hadirin, menjadi pribadi yang bermanfaat adalah karakter yang harus dimiliki seorang muslim, dan ini menjadi bagian dari konsep menjadi Islam yang penuh cinta dan kasih, yaitu saling berbagi dan saling menolong. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umat Islam untuk selalu berbaik-baik kepada orang lain dan makhluk lainnya. Hal ini menjadi indikator bagaimana menjadi mukmin yang sebenarnya. Eksistensi manusia sebenarnya ditentukan oleh sejauh mana kebermanfaatan dirinya. Apakah dia bermanfaat bagi orang lain atau malah sebaliknya menjadi peraih bagi yang lainnya. Orang muslim juga harus memiliki keterpanggilan untuk menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat yang bermanfaat kepada sesama, serta memiliki karakter Nabiul Ilmuwayyin. Lalu hadirin,
Dengan kamu kita memberi manfaat kepada orang lain dalam bentuk apa nanti yang baik kita wujudkan banyak di antaranya dengan ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita bagikan, kita ajarkan kepada orang lain, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Jangan sampai hadirin ilmu yang kita miliki hanya stuck di diri kita saja, sementara di luar sana banyak saudara-saudari kita yang membutuhkannya, banyak yang harus sama di pengetahuan, tapi tidak bisa bersama. Kita tidak boleh tutup mata. Nasib saudara-saudari kita adalah tanggung jawab kita bersama. Hadirin, berbagai ilmu pengetahuan itu tidak hanya bisa dilakukan secara langsung bertatap muka, tapi bisa juga lewat internet seperti TikTok, FB, IG, dan lain sebagainya. Tapi sangat disayangkan hadirin, di zaman modern sekarang ini teknologi semakin canggih, namun justru manusia kehilangan arah. Bukannya dijadikan untuk menyebarkan hal-hal yang positif, tapi malah dijadikan untuk hal-hal yang negatif. Bukannya dijadikan untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan, tapi malah dijadikan untuk menyebarkan aib dan keburukan serta berita bohong yang memenuhi media sosial. Yang kedua hadirin, dengan harta. Sejatinya harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan harta yang kita punya untuk membantu sesama. Yang wajib adalah tentu saja zakat. Ketika harta ini telah mencapai nisab dan kaunnya, adalah zakat dan infak dan sedekah yang memiliki ruang lebih luas dan tak terbatas. Tidak dilihat dari sedikit banyaknya yang kita berikan. Terkadang yang kita anggap sedikit adalah sesuatu yang paling besar dan sangat bernilai bagi orang lain. Hadirin, sebaiknya harta yang kita miliki jangan kita nikmati sendiri. Kekayaan yang saat ini ada pada kita, tanamkan bahwa di dalamnya ada rezeki orang lain juga. Jangan kita makan berlebih-lebihan sedang ada saudara kita yang kelaparan. Jangan kita hidup bermewah-mewahan sedang ada saudara kita yang kekurangan. Jangan kita sedang berhambur-hamburan sedang ada saudara kita yang membutuhkan. Dan yang terakhir dengan waktu dan tenaga. Misalnya, kalau ada saudara kita yang membutuhkan bantuan, jangan pernah enggan memberikan bantuan semampu kita. Tanamkan bahwa ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, kita telah memberikan bantuan kepada diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita yang ditimpa musibah, sudah sepatutnya kita membantu mereka. Kalau kita punya harta, maka bantulah dengan harta. Kalau kita tidak punya harta, kita hanya bisa dengan tenaga, maka bantulah dengan tenaga. Kalau dengan tenaga juga tidak bisa, kita hanya bisa berdoa, maka bantulah dengan doa. Ingat hadirin, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah akan balas. Sebagaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit jarah, maka ia akan mendapat balasannya. Mungkin hadirin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya sendiri. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.